Setelah berkas-berkas diterima oleh penitia, barulah kemudian ada ujian tulis ya. Kalau tahun 2022 dulu, setelah FAQ itu keluar, barulah kemudian menerima undangan untuk ujian presentasi karya ilmiah yang ada di dalam FAQ itu. Apakah itu jurnal, apakah itu PTS, PTK, kemudian buku-buku yang kita tulis, yang diterbitkan ber-ISBN, itu semuanya diuji. Nah, setelah itu lolos, barulah mendapat rekomendasi untuk ujian tulis. Itu tahun 2022. Tapi kan sekarang berbeda. Mari kita dengarkan. Ini apa isinya? Uji kompetensi kenaikan jenjang atau UKKJ, baik untuk guru maupun pengawas sekolah, dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan melihat kesesuaian antara kondisi kompetensi aktual yang dimiliki oleh kandidat saat ini dengan standar level minimal yang dipersyaratkan pada jenjang yang dituju. Dalam UKKJ, ada 3 kompetensi yang dinilai. Ternyata tidak semua lulus. Hanya dari beberapa gelombang itu hanya ada beberapa orang, dan sekitar 300 orang diundang yang sudah lolos di dalam presentasi itu untuk mengikuti tes tulis. Tes tulisnya dari mulai jam 10 siang hari lah sampai jam 9 malam. Luar biasa, itu ada tes bidang studi, tes manajerial dan sebagainya. Nah, seperti yang soal-soal yang kemarin, hanya kalau dulu itu banyak gambar, diantaranya seperti gambar diagram duri ikan, kemudian dihubungkan dengan peristiwa kegiatan di sekolah masing-masing itu, atau kasus-kasus di situ, kalimatnya banyak-banyak begitu, sehingga bagi orang yang sudah sepuh, karena rata-rata orangnya udah mau pensiun ya. Dan ternyata 20 tahun 2023 ini tampaknya disederhanakan soal tesnya juga, hanya 78 soal kemarin, dan kemudian kita ikuti ya. UKKJ Guru Madya Utama SJT. Pada situational judgment test, Anda akan dihadapkan dengan 78 soal berupa situasi-situasi yang Anda hadapi pada saat menjalankan tugas sebagai guru dengan 4 pilihan respon. Anda diminta untuk memilih 1 dari 4 pilihan respon yang disajikan pada setiap soal, yang menurut Anda paling efektif untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Dan alhamdulillah 120 menit itu sudah dilalui untuk tes ini. Dan ada beberapa orang yang protes karena katanya waktunya tidak 120 menit sudah dianggap selesai. Jadi soal belum diselesaikan. Alhamdulillah penitianya menerima protes itu dan akhirnya dites ulang. Ini barangkali untuk pengalaman hadirin sekalian yang ingin ikut tes UKKJ tahun 2024 yang akan datang. Dengan cara baik-baik, kita tulis di WA Group jika ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan atau usulan-usulan. Dan terbukti ada tes ulang juga. Oke, lanjut. Total waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal-soal situational judgment test adalah sebanyak 120 menit. Simulasi coaching dan wawancara. Simulasi coaching akan dilakukan berurutan dengan wawancara dengan durasi total 110 menit. Simulasi coaching akan berlangsung selama 30 menit dan wawancara akan berlangsung selama 80 menit. UKKJ Pengawas Sekolah Madya Utama SJT. Pada situational judgment test, Anda akan dihadapkan dengan 45 soal berupa situasi-situasi yang Anda hadapi pada saat menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah dengan 4 pilihan respon. Anda diminta untuk memilih 1 dari 4 pilihan respon yang disajikan pada setiap soal, yang menurut Anda paling efektif untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Total waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal-soal situational judgment test adalah sebanyak 75 menit. Simulasi coaching dan wawancara. Simulasi coaching akan dilakukan berurutan dengan wawancara dengan durasi total 105 menit. Simulasi coaching akan berlangsung selama 30 menit dan wawancara akan berlangsung selama 75 menit.
Informasi selengkapnya dapat Anda akses pada portal ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Apakah simulasi coaching dengan wawancara itu ada hubungannya dengan soal yang kemarin dikeluarkan di dalam soal tes itu? Singkat cerita, jika tahun-tahun sebelumnya mereka yang sudah lulus UKKJ itu, jika 1 tahun ternyata tidak ada formasi di kota, kabupaten, atau provinsi, maka kadaluarsalah hasil UKKJ ini dan harus mengikuti kembali UKKJ tahun berikutnya untuk bisa mendapatkan SK. Itu pun masih nunggu formasi kalau ada. Kalau masih juga belum ada, berarti nanti kalau sudah kadaluarsa harus ikut ujian dari yang 20% dan inilah lulus seninya untuk tidak naik golongan. Semuanya mendapatkan formasi di kabupaten dan kota atau di provinsinya itu. Kalau sudah lewat dari 1 tahun, maka uji kompetensi ini atau UKKJ ini kadaluarsa harus ikut ujian lagi. Tahun 2023 ini juga sekarang banyak yang 2021 atau 2019 itu yang sekarang ikut ujian lagi karena usia mereka menuju pensiun masih ada tenggang waktu. Itulah sebagai bahan gambaran, barangkali hadirin sekalian, tiap tahun berbeda-beda, apalagi bulan Juli besok untuk 2023 itu fak akan dihilangkan. Mudah-mudahan lebih ringan ya, tidak usah pakai fak-fak lagi. Oke, demikian.